Kelihatan ya ininya ya, pulpennya. Ya, sip. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini dengan suasana yang agak baru ya. Kelasnya berbeda gitu, jadi kayak di SMP atau di SMA lagi ya. Tapi insyaallah ruangan tidak mempengaruhi untuk belajar kita. Hari ini masih di mata kuliah kita yaitu filsafat ilmu ya. Nanti boleh dicatat ya, saya juga rekam juga untuk mata kuliah kita ini. Jadi seperti biasa nanti hari ini saya akan buat pemaparan lebih kurang 30 menit, 30 sampai 45 menit. Setelah itu nanti kita akan kasih untuk masing-masing kelompok ya, untuk persiapan nanti di pertemuan yang ketiga nanti kita dilatih untuk bisa mempresentasikan ya ide dan gagasannya. Ada punya laptop di rumah? Punya laptop ada kan sebagian ya? Ya, kalau nggak pakai laptop berarti ya pakai HP juga bisa gitu. Yang penting tahu cara menyampaikan. Baik, saya akan jelaskan dari awal lagi terkait dengan mata kuliah kita, yaitu kalau di sini namanya filsafat umum dan ilmu. Tapi kita langsung ke spesifikan ke filsafat ilmu. Saya akan coba sistematiskan cara belajarnya. Yang pertama ya adalah kita harus pahami dulu definisi ya, definisi ya dari yang A. Pertama adalah filsafat ya, yang kedua adalah ilmu ya. Ini kita sebut saja sama dengan mata kuliah yaitu filsafat umum ya. Kalau filsafat umum berarti dia bicara tentang kaitannya dengan ilmu filsafat, sementara nanti filsafat yang khusus berarti filsafat tentang ilmu. Nanti kita bicara juga tapi filsafat yang khusus juga itu nanti ada namanya filsafat manusia. Ya, oke ya. Jadi mata kuliah kita adalah filsafat ilmu. Kemarin kita sudah belajar yang namanya atau definisi. Definisi itu tahu ya. Definisi itu adalah pengertian ya, pengertian dari filsafat ya. Kemarin pengertian dari filsafat adalah ada kata-kata philo ya dan sophia ya. Sophia ya. Jadi philo itu artinya adalah apa? Philo itu artinya apa? Cinta ya, cinta atau suka ya. Suka. Kemudian sophia adalah kebijakan ya, kebijaksanaan ya, atau nanti bahasanya adalah wisdom ya. Berarti filsafat itu adalah ilmu di sini ilmu yang mencari ya kebijaksanaan. Apa yang dimaksud kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu menyangkut masalah keadilan ya, kemaslahatan, dan yang paling penting adalah ke puncak ya, puncak kebenaran. Nah, oke, kita sudah menemukan satu kesepakatan bahwa yang namanya ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang atau ilmu yang mempelajari tentang segala hal untuk mencari kebijaksanaan, untuk mencari, untuk memperoleh gitu ya. Mencari bisa juga sama juga dengan nanti memperoleh ya hasilnya ya. Jadi ilmu yang memperoleh tapi mencari kebijaksanaan, ilmu yang membahas tentang segala hal yang tujuannya adalah mencari keadilan, kemaslahatan, dan juga puncak kebenaran. Itu namanya filsafat ya. Jadi kalau umpamanya bedanya apa? Bedanya karena filsafat itu lahir sebelum Islam, maka kita mengenal ya. Nanti loncat sedikit yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan.
Ya. Jadi sejarah dan perkembangan itu materi yang kedua. Tadi saya sampaikan bahwa ya ilmu filsafat adalah ilmu yang mencari kebijaksanaan. Ya, lebih tepatnya sebenarnya mencari puncak kebenaran. Ya, Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi saya pengennya juga jangan hanya dari ini saja, ya, tapi dari mahasiswa juga. Oke, kita kasih definisinya di sini. Ilmu ini saya biasanya menggunakannya itu adalah pemahaman atau pengertian yang mudah dipahami. Nanti saya akan tanya juga masing-masing mahasiswa sesuai dengan pemahamannya. Jadi nanti kalau baca buku tentang filsafat, lihat di internet atau di YouTube itu kok agak beda. Nah, bedanya itu sebenarnya di kata-kata atau istilahnya, tapi esensinya adalah sama. Ya, ilmu yang mempelajari ya tentang, kita sebut saja, kehidupan ya, untuk mendapatkan, untuk memperoleh, untuk mendapatkan puncak kebenaran. Ya, ini definisi yang saya gunakan. Oke ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ya untuk memperoleh puncak kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran yang paling benar. Nah, kenapa ilmu ini ada? Ya, kita awali dengan sejarah dan perkembangannya tentu saja. Ya, mulai dari sejarah paling awal itu adalah di Yunani. Ya, di Yunani. Jadi kita belajar kalau sering sekali kenapa hampir semua ilmu pengetahuan kemarin itu berasal dari Yunani. Masih ingat kemarin? Ada pernah ingat nggak? Kemarin dijelaskan tidak? Oke, sebelum lewat saya mau tanya dulu yang pertama. Filosofia, ilmu filsafat. Ilmu filsafat umum, ilmu filsafat khusus. Nah, saya mau tanya yang ini. Apa yang dipahami dengan ilmu filsafat? Ingat ya, setiap kata itu akan berbeda. Ketika saya tanya ilmu filsafat berarti ilmu tentang. Kalau saya tanya filsafat berarti cara berpikir. Nah, coba apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat? Dua, ilmu tentang bagaimana kebijaksanaannya. Ya, silakan. Selalu memikirkan sumber-sumbernya. Wah, bukan cuma sumbernya sebenarnya, tapi juga sumber kebenarannya. Oke, saya mau tanya yang ini kan dia. Apa yang dipahami tentang ilmu filsafat? Silakan. Ya, coba apa? Filsafat itu apa sih? Coba. Kayaknya dia bertanya ya, nggak apa-apa. Jadi kalau mata kuliah saya biasanya ya saya tanya lah biar tahu. Soalnya apa? Yang belajar kan bukan saya, kan ya, yang belajar itu mahasiswa. Tapi karena kita sistemnya klasikan, itu sering sekali banyak yang ini paham, yang ini kurang paham, yang itu paham, yang ini tidak paham. Makanya membuktikan bagaimana agar bisa paham semuanya. Nah, kita tanya yang ini coba. Filsafat itu apa? Oke, boleh ya. Boleh lah. Jadi kalau dikatakan filsafat ini adalah seni berpikir ya untuk mendapatkan atau untuk memperoleh ya kebijaksanaan. Apa sih kebijaksanaan? Kebijaksanaan apa nih? Coba. Kebijaksanaan itu apa? Keputusan yang harus diberikan dampak kelanjutan. Ya, bisa juga ya. Tapi kebijaksanaan itu lebih tepatnya adalah ini saja.
ya puncak kebenaran. Ya kalau menggunakan kata puncak itu yang betul-betul, yang benar-benar benar, gitu ya. Al-haq pokoknya dulu sampai al-haq, gitu ya. Kita pakai saya di sini kebenaran. Oke. Satu lagi deh, saya mau tanya ke yang ini, katanya apa yang dipahami dengan filsafat? Ya, bagus ya. Artinya baca, tapi harusnya jangan cuma baca nih. Yang ini gantian. Ini kan Pancasila ya. Oke, udah betul. Jadi sekali lagi yang namanya kalau filsafat itu adalah cara, metode atau proses berpikir. Ya, tapi berpikirnya bukan mikirin yang biasa, bukan mikirin utang, bukan mikirin nasib, tapi mikirin tentang sebuah kebenaran. Misalnya kita yakin gak nih, ini masih muda-muda, kayaknya mikir gak nih untuk misalnya kalau saya mati gimana ya? Nah, mikir gak nih? Atau mungkin jangan mati lah ya. Kalau saya misalnya sudah lulus atau mungkin mau menikah, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian kerja dan sebagainya, berpikir tidak? Itu namanya berfilsafat ya. Jadi cara, proses, metode, teknik berpikir itu namanya filsafat ya. Jadi kalau kita berfilsafat itu artinya kita mikir sampai kepada pikiran, cara berpikir yang paling, jangan salah ngomong nih ya, cara berpikir yang paling radikal. Nah, cara yang berpikir yang paling radikal itu adalah kita pernah nggak berpikir dalam otak kita itu, dalam cara berpikir kita itu apa? Kita ibadah sholat ke siapa ya? Allah itu di mana ya? Allah ada apa enggak ya? Nah, itu filsafat sebenarnya itu. Nah, harus dibuktikan. Buktinya kalau dalam agama ya kita ta'awud dulu berarti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah godaan dari syaitan ya. Nah, ya itu adalah ilmu filsafat. Nah, untuk memahami filsafat itu kita harus paham dulu, yaitu yang kedua yaitu sejarahnya. Kemarin sudah sempat janji ya tentang kisah atau cerita. Jadi gini kita bayangkan ya, di Yunani ini ya banyak orang-orang pintar. Ya, banyak orang-orang pintar. Oke. Kemudian orang-orang pintar ini dia melihat sebuah fenomena, ya fenomena di sana adanya kita sebut saja politeisme. Ada yang tahu politeisme? Poli itu apa? Poli itu adalah lawan dari mono. Mono itu apa? Satu. Kalau poli? Ya, poli itu lebih dari satu, namanya poli. Berarti poli, poliandri, poligami, itu poli itu. Ya, ada kata-kata poli, ada teo, ada isme. Ini sebenarnya terlalu jauh sih sebenarnya. Jadi intinya adalah kita bayangkan orang-orang Yunani, orang yang mereka itu berpikir pintar gitu ya. Kemudian mereka itu melihat masyarakatnya itu adalah pahamnya, ismenya adalah politeisme. Poli itu banyak, teo itu artinya Tuhan, isme itu artinya isme keyakinan ideologi. Sehingga kemudian orang Yunani itu meyakini banyak Tuhan atau banyak dewa. Nah ya, kalau kemarin kita ngomong agak mistis, ini bener nggak nih ya? Kok banyak Tuhan? Nah sama nanti kejadiannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, di mana Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu apa? Tukang membuat berhala. Ini berhala bener nggak nih? Ya kenapa nih? Ya kenapa kemudian dia itu apa? Kok jadi dewa itu banyak, kok banyak Tuhan? Ya makanya kalau di film, di berbagai media itu selalu ada dewa dewi dari Yunani. Ada yang tahu? Ya sekarang itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dunia. Misalnya Pak, ya ada siapa, Zeus gitu ya, Zeus ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Sampai kepada Aquaman kali ya.
Ya, kemudian ada kalau apa dapat keberuntungan namanya Dewi apa? Dewi Sri. Atau jangan Dewi Persik aja Dewi. Nah, ada Dewi Fortuna. Dewi Fortuna sampai kepada Olimpik. Hermes juga. Apalagi? Ya, oke. Berarti itu nanti yang ketiga. Yang ketiga yaitu cabang-cabang filsafat. Tulis. Cabang filsafat. Nah, oke, balik ke tadi. Jadi para filosof di zaman Yunani itu mereka berpikir tentang dewa-dewa. Itu satu versi. Jadi nanti namanya di sini yang A adalah filsafat ketuhanan. Nah, ya, jadi cabang agak loncat dikit. Cabang yang pertama adalah filsafat ketuhanan. Kenapa? Karena orang-orang Yunani ini mereka itu berpikir Tuhan satu atau dua atau banyak atau itu mereka hanya dewa-dewa saja. Ada pencipta yang utama. Nah, diantaranya nanti ada tokoh namanya itu ada Plato, ya. Kemudian juga ada Aristoteles, ya. Mereka yang berpikir tentang ternyata kan mereka melihat manusia, kemudian melihat ada yang menciptakan manusia itu siapa? Dia mikirnya nggak salah menciptakan, tapi manusia itu ada, misalnya ada anak kecil. Ini anak kecil itu dari mana nih? Oh, dari ibunya, dari kedua orang tuanya. Oh, ini kan anak-anak kecil semuanya nih ya. Oh, ada orang tuanya. Orang tuanya ada lagi orang tuanya lagi. Ada lagi orang tuanya lagi. Ada lagi orang tuanya lagi. Ingat, di Yunani ini dia tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan juga dakwah Islam itu tidak sampai ke sana. Ya, ada satu versi mengatakan di antaranya Plato dan Aristoteles menyebutkan dia itu adalah pernah belajar ke Luqman Al-Hakim. Luqmanul Hakim yang ada di surat Luqman di Al-Qur'an. Ya, Luqman Al-Hakim ini adalah seorang yang juga bijak, Al-Hakim. Ingat ya, ini Sophia dalam bahasa Arabnya itu adalah Al-Hakim. Ya, Al-Hakim bukan Al-Hakim. Ya, beda ya, sama dengan Al-Aziz dengan Al-Aziz. Ya, Hakim itu artinya orang yang memiliki apa? Hakim itu artinya apa sih? Hakim itu artinya apa? Hah? Oh, yang maha bijaksana. Oh, berarti cocok nih ya. Al-Hakim itu artinya adalah yang maha bijaksana. Luqman gelarnya itu adalah Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang maha bijaksana. Ada satu kisah yang kita ambil dari kisah Luqman itu adalah, ada yang tahu nggak Luqman itu orang mana? Kemudian fisiknya seperti apa? Kemudian kayaknya orangnya bener nggak sih kalau di Al-Quran itu kan orangnya luar biasa, dalam artian itu sampai tercatat di dalam Al-Quran itu berarti orang yang luar biasa. Ada yang tahu? Yang sebelah sini pernah dengar nggak cerita tentang Luqman? Tahu Luqman nggak? Nggak tahu juga ya. Nah, ini pentingnya nih, harus baca Al-Quran. Dan mahasiswa prodi PAI itu wajib untuk tahu kisah tentang Luqman di surat Luqman. Coba HP-nya boleh dibuka. Bisa buka Al-Quran nggak? Ada Al-Qurannya nggak nih HP-nya? Coba buka semuanya. Boleh buka semuanya. Buka aplikasi Al-Qurannya. Coba yang bawa HP buka aplikasi Al-Qurannya, kemudian buka surat Luqman. Ya, ini wajib nih buat mahasiswa prodi PAI. Ya, mulai surat ayat yang berapa? Oh, itu jauh Ahmad. Bukan. Mulai surat berapa punya Al-Qurannya surat Luqman? Dari pertama aja buka. Ayat ke-7 seharusnya. Yang ke-7. Yang suaranya bagus, suara maju ke depan. Yang bagian yang pertama
pahala? Yang mana nih? Ini nih negara bangsa terjajah nih. Iya, jangan nih coba orang saya nih suara paling bagus. Gitu. Kayaknya harus maju deh nih. Berani maju nggak? Coba maju sini, coba. Coba apa Sultan? Ayo sini. Yang kelihatan sini Sultan. Berani maju nggak? Ayolah sini Sultan. Biar kelihatan di video saya nih, biar ada. Sini maju. Maju sini, berdirilah. Ada sini. Sini. Coba baca surat Luqman ayat yang ke-7 ya. 7 kan? Bukan 7, 13 ya. 12. Baca dari sini sampai ini aja deh, 2 ayat aja. Coba tawud yang jelas. Alhamdulillah. Yang lain dengarkan sambil baca sambil lihat terjemahannya. Silakan, tawud. Ya, ayo, Sultan. Ayo dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ya. Ayo lanjut. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la yushrik billah. Biasa grogi dikit kan, nggak apa-apa. Dikit lagi. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sadaqallahul azim. Oke, ya sudah ada bakat lah ya, tinggal jangan terjebak ke nada juga gitu. Tapi udah bagus gitu ya. Nah, jadi itu adalah ayat surat Luqman ayat ke-12 ya. Itu